Gue rasa sama aja untuk tools untuk beriklan, cuman dia ini lebih complicated dibanding social media ads ya, karena di sini bener-bener kayak kita yang ngatur sendiri biddingnya, dan secara technical setupnya juga sebenarnya dia agak lebih ribet dibanding yang lainnya gitu ya. Tapi aku bisa bilang durasi ini lebih unggul dibanding kompetitor iklan lainnya ya. Kenapa? Karena salah satu yang bisa kita fitur dia yang paling bagus itu, bukan paling bagus, yang cukup bagus itu ada namanya SEM, Search Engine Marketing, yang dimana kita bisa targeting by keyword, yang dimana kalau kita targeting by keyword, orang-orang yang sudah benar-benar mencari sesuatu di Google, berarti dia memang sudah ada niatan gitu ya, sudah ada ketertarikan dengan keyword tersebut. Dan secara volume sebenarnya nanti kita coba ulik-ulik ya tentang keyword itu. Kita di Google sini akan lebih menjelaskan terkait SEM. Sebenarnya ada banyak, kita bisa iklanin aplikasi, kita bisa iklanin by display, video gitu banyak banget YouTube gitu ya. Tapi aku mau tekanin yang SEM nih untuk materi sesi kali ini, karena memang SEM itu sebenarnya bisa kita gunakan secara overall general ya, baik yang teman-teman UMKM, teman-teman yang kerja di kantor, maupun teman-teman yang pengen meningkatkan omset bisnisnya gitu. Nah, tabel of learning kali ini kita ngebahas caranya, pasti cara ngebikin akun Google Ads seperti apa, terus standar nih konsep dan ads tipe-tipenya di Google kayak gimana, sama campaign structure-nya kayak gimana, bedanya apa sama kayak kemarin Facebook Ads, bedanya apa, sama langsung kita praktek cari iklannya ya. Jadi di sesi kali ini kita benar-benar praktik cara beriklannya, untuk nanti cara kita bikin pixelnya atau tag manajernya, analitiknya itu nanti ada sesi sendiri. Jadi ini untuk sesi ini kayak benar-benar kita at least kita bisa nih eksekusi langsung cara iklannya gitu. Nanti kalau untuk analisanya dan lain kita ada sisi sendiri ya, namanya paid ads analytics dan optimization. Kita ntar ada sisi di situ untuk mau lebih detailnya bahas method dan Google Tag Manager untuk nanti untuk setup trackernya gitu ya. Nah, ini untuk how to create Google Ads account-nya. Yang pertama, teman-teman harus punya email Gmail. Yang kedua, langsung aja nih register di ads.google.com/create. Kalian tinggal isi doang kayak informasi bisnis kalian, ntar langsung jadi bikin akunnya. Nah, ini mungkin untuk mempersingkat waktu ya, aku akan fokus gimana cara beriklan. Jadi kalau untuk bikin akunnya ini nggak perlu aku praktekin ya, karena terlalu gampang sebenarnya, kayak tinggal masuk aja emailnya dan register di URL tersebut ya. Nah, untuk konsep dan ads tipenya sebenarnya kurang lebih sama ya. Setiap iklan, channel iklan mirip-mirip Facebook itu ada awareness, consideration, conversion, yang dimana kemarin udah aku jelasin nih kalau sebaiknya konten awareness, consideration, dan content itu dibedakan ya, sesuai masing-masing per funnelnya. Nah, cuman nih untuk sebenarnya kita ada banyak nih lebih complicated dibanding Facebook ya. Kita ada fokus sales, penjualan, terus kita ada fokusnya leads, atau kita mau orang-orang yang registrasi di web kita, ataupun kita mau pokoknya berupa leads ya, berupa potensial customer. Terus ada website traffic, ada brand awareness, brand consideration awareness ya. Terus promotion, kalau kita bekerja di dunia yang memang perusahaan kita punya aplikasi ya, itu bisa kita promosikan kita supaya installernya banyak. Terus ini local shop visit dan promotion, ini aku jujur nggak pernah pakai nih kalau yang ini. Kalau ini campaign with goal gets, kayak kita bener-bener yang custom sendiri, objektifnya apa nih, kita bisa pakai custom event gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk main placement-nya nih di Google banyak banget ya. Yang pertama ada di Google Search-nya. Yang kedua dari Performance Max. Apa Performance Max itu? Performance Max, jadi kita iklan itu benar-benar memanfaatkan semua inventory Google. Jadi ada di email, ada display, ada di shopping, ada di YouTube videonya. Terus pokoknya performance itu adalah mencakup semua ini nih.
Nah, kalau discovery itu apa? Discovery itu iklannya muncul di email kita. Jadi langsung masuk ke email kita. Ntar ada di tab promotion ada tulisan ads. Nah, itu apa namanya? Discovery. Biasanya orang-orang yang akan pakai discovery ini adalah perusahaan-perusahaan atau instansi yang sifatnya itu ARPU-nya besar biasanya. Contohnya apa? Jual beli properti, mobil, terus kuliah S2 biasanya. Sekelas ITB pun menjalankan iklan Discovery ITB UI. Aku sering dapat iklan dari mereka tuh di Gmail-nya. Jadi emang biasanya Discovery ini worth it untuk produk-produk yang secara ARPU-nya atau harganya mahal gitu. Kalau misalkan nggak mahal, sebenarnya kurang-kurang worth it Discovery gitu. Ya. Terus nah ini dari campaign structure-nya nih, mirip-mirip dengan Facebook Ads. Pertama tuh ada campaign ya. Ini kan Google Ads account kita ya. Di Google Ads account itu ada campaign. Di bawah campaign itu ada ads group. Ya kalau di Facebook namanya ad set, hanya beda istilah ya. Nah di bawahnya ads group itu ada ads ya atau kreatifnya. Cuman untuk kreatifnya ini kita bisa personalize based on keywordnya gitu. Kita bisa mengkelompok-kelompokkan dari keywordnya. Jadi ini keyword itu termasuk bagian dari kreatif. Jadi pembedanya ini ada keyword nih. Keyword ini yang benar-benar apa namanya strongnya si Google, karena tadi dengan orang-orang yang sudah consider dengan keyword tertentu emang dia sudah niat mencari kata kunci tersebut gitu ya. Nah ini adalah halaman ini adalah halaman dashboard akun Google Ads nih. Lebih complicated ya dibanding Facebook Ads kalau dilihat ya. Lebih complicated kan ini ada all campaign ya. Kalau dilihat all campaign nih, kita ada search campaign, display. Ini campaign yang kita runningin nih. Apa aja statusnya. Nah ini kita ke campaign nih. Ini kalau mau dashboard apa namanya si performa akun iklan kita ya. Ini aku coba langsung mencontohkan cara bikin campaign-nya ya. Kita bisa create campaign, kita new campaign nih, atau kita mau ngelot juga bisa dengan settingan yang sama dengan campaign yang udah pernah kita bikin. Ini aku bikin dari awal ya, kita new campaign. Nah, ini misalkan mau bisa traffic ya, misalkan nih. Karena aku biasanya kalau mau bikin campaign selalu bikin ini sih, create campaign without goals. Jadi kita yang nentuin nih mau gimana. Nah, misalkan aku pilih ini ya, terus aku pilih yang pengen placementnya di SEM. Nih, terus kita masukin ini performance optimasinya mau kemana nih? Mau ke sign up, nah ini biasanya kalau kita belum bikin akun Google-nya ini masih kosongan, perlu dibikin di conversion untuk settingannya. Nanti ini akan aku jelasin pas di sesi paid analytics ya. Jadi ini anggap aja ini akun baru ya. Kalau akun baru masih kosongan, aku remove semua nih. Remove semua. Bisa di remove ternyata. Jadi mungkin sebelum kesini aku jelasin cara bikin optimization ya sebelum kesini ya. Jadi kita masuk ke sini gambar pang nih, total setting, terus ke conversion. Nah, terus new conversion action, pilih. Nah, terus nanti misalkan kita mau optimasinya ke website ya, website. Nah, ini goalnya apa nih kita pilih. Biasanya ini hanya untuk pengkategoriannya ya. Jadi kita kalau mau sifatnya custom, kita pilih other aja. Jadi custom misalkan tes. Ini kategorinya ya. Misalkan kita mau mengoptimasi di website ini kan ada banyak pembelian ya. Misalkan kita mau optimasi supaya orang-orang tuh bakal berlangganan sekarang nih, berlangganan ya. Nah, misalkan kita mau optimasi kayak orang-orang at least sudah nyampe ke sini nih informasi pembelian ya. Ya, ini nanti perlu kita setting nih custom eventnya. Cuman ini kan sebenarnya kalau aku show sekarang sangat panjang, jadi ini yang butuh sesi khusus. Tadi di paid analytics, nah ini mungkin aku bisa skip ya. Jadi kita belajarnya pas di sesi paid analytics ya. Nah, jadi setelah itu kita udah dibikin ya customnya, ntar tinggal kita pilih sesuai yang kita mau, tinggal create code ya.
Jadi kalau udah kita tekan continue, kita akan masuk ke Google Tag Manager nih ya, Google Tag Manager. Nah nanti ini akan kita bahas pas di sesi Pattern Analytics, karena ini jujur sangat panjang, jadi kita mau fokus secara berdasarkan dulu ya, sebelum ke besok dari Pattern Analytics ya. Jadi kita next. Nah kita udah next, nanti akan muncul nih di sini others yang kita bikin nanti. Nah ini others nih tadi yang kita bikin nih. Akan muncul, ketika udah muncul di situ, kita langsung cara bikin iklan ini. Kita create, kita new campaign, misalkan ini ya custom. Oh iya, kenapa aku pilih custom? Jadi karena kalau kita optimasi custom itu benar-benar sesuai nanti si Google ini learningnya lebih enak, karena kita yang mau kita yang menentukan si audiensnya akan dioptimasi ke event mana gitu. Karena kalau by default biasanya secara result kurang oke gitu. Ini search ya, misalkan di ini anggap aja kita tadi sudah mau bikin optimasi conversion goal-nya ya. Ini aku pilih salah satu aja. Kita remove. Misalnya kita mau optimasi sign up nih, complete registration nama eventnya, kita continue. Terus kita bisa pilih website visit ya, kita masukin webnya mau kita iklanin, kita ngecek. Nah kalau ini aman berarti sudah connect. Terus ini campaign name-nya apa nih, bebas nih, hanya penamaan doang, misalkan SEM SEM purchase, misalkan ini nama campaign-nya ya. Terus continue. Nah ini kita langsung masuk ke sesi budget ya. Kalau di sisi budget ini, misalkan kita mau isi budgetnya 200.000 per hari. Nih, 200 per hari. Terus biddingnya apa nih? Biddingnya ada banyak, kayak ada conversion value, itu kalau sesuai dengan kita mau mentargetkan orang-orang supaya beli produk kita yang minimal harganya berapa rupiah nih. Ini misalnya conversion value. Terus ini ada upgrade automation ya, itu ada click my impression share. Klik itu apa? Jadi supaya orang-orang yang klik website kita atau menjadi visitor web kita tuh banyak. Kalau impression share tuh setidaknya orang yang melihat iklan kita jadi banyak gitu. Jadi kalau aku mau bikin campaign yang sifatnya penjualan supaya orang-orang beli, itu sebaiknya kita pakai yang conversion atau conversion value ya. Nah aku biasanya conversion ya. Jadi kayak kita nggak matok harga, orang minimal beli harga berapa gitu. Nah ini kalau kita ada set target cost per action nih, ini optional sifatnya ya. Kalau kita nggak checklist, iklan di Google tuh biasanya secara penyerapan budgetnya akan cepet banget. Jadi kalau mau, karena sebenarnya kenapa cepet ya, karena emang secara full audiensnya banyak dan yang mencari keyword tuh banyak banget. Jadi kalau kita nggak cap, itu pasti sangat cepet, kayak cuman nggak ada sejam, budget kita yang 2.000 per hari sudah habis dalam waktu sejam doang gitu kan, kayak kecepatan ya. Jadi kita cap nih, misalkan capnya gimana cara capnya? Biasanya kalau cara capnya kita kecil dulu nih, misalkan katakan kita punya produk harganya 100.000 ya misalkan ya. Supaya kita untung berarti kan seharusnya capnya di bawah 100.000 biddingnya. Berarti sesuaikan, misalkan kita pengen untung 80.000, jadi capnya 20.000 aja nih. Untuk pengisian target cap. Jadi untuk pengisian target cap ini benar-benar ditentukan sesuai ARPU produk kita harganya berapa. Jadi supaya nantinya cost per conversionnya atau purchase-nya itu satu orang cuma 20.000 rupiah, jadi kita masih bisa untung. Kalau kita nggak di cap nih, pasti kita bakal boncos iklannya gitu. Ya. Terus kita ada more setting. Nih, ini ada auto racing ya. Kita pilih yang optimize yang ini aja nih. Prefer best performing ad, jadi kayak biarkan si Google ini mencari mencari audiens yang relevan, dan pembagian budgetnya dibiarkan si Google aja ngatur gitu. Nah, terus ini kita next. Nah, biasain kalau jadi ini ada search network sama display network ya. Biasain kalau kita hanya benar-benar pengen fokusnya runningnya iklan di SEM doang, ini kita unchecklist. Karena sebenarnya kalau kita pakai display network itu sebenarnya secara
performa biasanya kurang oke juga, karena emang kita kan fokusnya ICM ya, jadi yang display kita unchecklist saja gitu, dan emang kita pengen fokus supaya iklan kita munculnya hanya di page Google Search pertama gitu, karena kalau display ini biasanya akan muncul di web-web tertentu yang sudah dimonetize gitu biasanya. Jadi kita prefer unchecklist saja untuk yang search network ya. Cuman kalau misalkan kita budgetnya banyak, ya ini lebih baik di checklist. Cuma kalau budget terbatas, unchecklist saja. Nah, ini location-nya kita di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita pengen yang spesifik kota-kota tertentu, bisa nih kita pilih. Misalkan internal location, misalkan kita pengen fokus Jakarta doang. Nih, ini ada nih Jakarta. Reach-nya 43 juta orang nih target. Bisa target ya. Atau bisa nearby itu datanya beririsan. Kita pilih target aja. Ya, reach-nya 43 juta orang. Terus ini pilih yang reguler aja, yang benar-benar warga lokal ya. Terus ini pilih kita pilih yang recommended ya. Terus ini kita bisa targetin beberapa kota, misalkan Bandung. Bandungnya ada 2 juta orang. Atau kita bisa exclude nih orang-orang di Bandung gitu. Di Bandung. Nah, gitu. Terus language-nya biasain kita pakai yang all language. Jadi language ini bahasa yang digunakan oleh device user tersebut. Si language ini. Ada bercoret. Jadi kalau kita cap language-nya biasanya secara flow-list bakal lebih kecil. Jadi kita secara language kita all language saja ya. Nah, ini untuk penentuan audience segment nih yang benar-benar menjadi core kita untuk mentargetkan suatu audience. Tapi positifnya di SEM, kenapa kita sebenarnya untuk di SEM menurut aku it's okay kita nggak perlu pakai audience. Karena apa? Karena ya kita kan udah mentargetkan based on keyword, jadi nggak perlu kita kurusutkan lagi untuk orang-orang tertentu. Jadi misalkan aku nge-search keyword misalkan sepatu misalkan, cuman ketika kalian ngechecklist targetnya hanya di education doang nih, ternyata aku di Google tuh menurut Google aku tuh bukan orang yang terus di education. Jadi misalkan kita mentargetkan keyword sepatu ya, orang-orang yang nge-search keyword sepatu misalkan nih, tapi ternyata aku bukan marketnya di Google, aku bukan termasuk orang yang interest di education, jadi aku nggak bakal dapat iklannya nih untuk meskipun aku nge-search sepatu, aku nggak bakal dapat iklannya. Jadi lebih baik kalau kita mau iklanin SEM, kita nggak perlu pakai audience. Karena kenapa? Tadi itu kita fokus aja based on keyword targetnya gitu. Ya. Nah, ini targetingnya. Kalau targeting artinya kayaknya ada terang ya, narrow the reach your campaign. Jadi kayak kalau misalkan kita checklist 2 nih, jadi benar-benar yang orang-orang suka education dan teknologi, itu artinya narrow, jadi yang datanya beririsan jadi aku suka teknologi dan aku juga suka education, paham ya maksudnya? Nah, kalau kita pilih ini, jadi kayak kita mentargetkan 2 segmen yang berbeda, jadi kayak orang-orang yang suka di teknologi dan orang-orang yang suka education, sedangkan yang targeting ini adalah kayak orang-orang yang keduanya suka di 2 bidang ini gitu, yang datanya di tengah-tengah beririsan. Jadi kalau kita mau targeting, kalau kita misalkan mau bikin campaign yang sifatnya display, aku sarankan pakai yang ini aja, jangan pakai narrow, karena kalau pakai narrow itu biasanya paling sempit misalnya. Seperti itu. Nah, ini ada dynamic search ads ya. Ya, ini dynamic search ads ini kayak kita bisa ngetargetin tanpa keyword. Jadi kita cukup masukin indeks URL web kita. Jadi nanti biar secara otomatis dari web tersebut keywordnya yang muncul apa gitu, sesuai copywritingnya dari web yang kita targetin. Ya, ini kita perlu nih kadang kita cukup bikin ads group yang dinamik ya. Cuman kalau misalkan kita di Indonesia, ini diganti Indonesia nih. Karena kalau misalkan English nanti copy-nya di SEM-nya bakal English gitu. Karena dynamic search ini secara copy dia akan otomatis, secara copy di headline-nya. Kita nggak perlu nyeting. Terus more setting, kita lihat lagi nih kalau kita mau schedule ya. Terus ini campaign URL option, ini tracking template kalau kita kalau kita mau ada kebutuhan nge-tracking di Google Analytics kita nanti. Jadi ini bisa kita gunakan di final URL Surflix namanya ya. Nah, ini teman-teman mungkin udah ada yang tahu tentang Udemy, ada yang belum ya. Jadi Udemy ini salah satu parameter yang digunakan untuk menjadi tracking kita di GA. Cara bikinnya gimana?
gampang. Kita tinggal bikin misalkan kita masuk ini UTM Builder ya. Kita masuk di sini. Nah, misalkan kita mau CT-nya kita di sini misalkan ya. CT-nya kita MySQL ID ya. Di web ini misalkan tarik iklannya. Nah, kita isi campaign source. Campaign source itu misalkan karena kita iklan di Google, kita isi Google. Terus mediumnya CPC karena emang SEM ya, cost per click. Ini bebas nih, ini penamaan sebenarnya, cuman umum biasanya CPC biasanya. Terus campaign name-nya apa? Misalkan campaign name-nya adalah penjualan sepatu, campaign sepatu. Misalkan. Nah, ini kan ada apa benar ya. Kalian ambilin aja nih dari sini, dari yang desain kalian kopas. Terus kalian masukin ke final URL ini, kalian paste. Jadi ini di Google nanti kita akan muncul dan datanya akan sinkron dengan Google Ads kita gitu, akan sinkron gitu ya. Terus more setting, ini hanya schedule doang, terserah mau di schedule atau enggak tergantung kalian gimana ya. Terus kita next nih. Nah, ini kalau ini keyword yang sudah diotomatiskan oleh Google Ads ya, kalau kita masukin warehouse ini secara default si Google Ads itu akan munculin keyword ini ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga enter produk nih, misalkan kita targetingnya kita mau jualan sepatu. Ya, kita bisa dari sini nih sepatu, misalkan lagi. Misalkan sepatu, coba kita update keyword. Ntar dia harusnya akan mencari yang relevan keywordnya. Nah ini relevan, cuman ini kan nggak banyak ya. Nah kita bisa lebih explore di sini nih. Wait, aku buka lagi ya. Ads Google. Aku bakal jelasin gimana cara kita mengeksplor keyword nih yang relevan. Caranya kita masuk ke tool setting nih. Terus kita ke keyword planner nih. Keyword planner. Sebenarnya toolsnya ada banyak ya toolsnya. Kalau yang berbayar tuh kayak contohnya Ahrefs, terus Suggest, itu yang berbayar. Cuman yang itu keyword planner nih. Ya. Nah misalkan kita mau discover new keyword nih, cari yang relevan. Ya. Misalkan ini ada start with keyword, ini ada start with website. Jadi kita bisa mencari keyword dari kompetitor kita. Misalkan ini kan start with website ya. Misalkan kompetitornya MySQL ID kan contohnya tuh kalau nggak salah Glints. Contohnya. Nah, ini kita bisa tahu nih, Glints itu pakai keyword apa aja sih, misalkan nih. Kita buka web dulu ya. Nah, ini kita copy webnya, kita paste, ya. Terus get result. Ini adalah keyword yang bisa kita colong dari kompetitor nih. Oh, dia pakai ini nih, keyword ini. Oke, tapi secara average monthly-nya ternyata kecil banget nih dari Glints. Ini nggak worth it. Coba misalkan kita mau Nike ya, Nike. Kalau misalkan kita jual produk sepatu ya, Nike. Saya banyak harusnya. Kita back, kita get, terus ya ini kita paste. Kita get result ya. Ini kalau kita mau mencolong keyword kompetitor. Ya nih. Nah nih Air Force One, dia Nike Air Force One nih, dia banyak banget nih keywordnya nih. Max Nike, ini per bulannya ya. Rata-rata orang yang mencari keyword tersebut di 1 bulan terakhir tuh banyak banget nih Nike Air Force One nih. Ini bisa dibilang warm market nih, karena dia sudah tertarik. Dan kalau lihat dari trennya ya, akhir-akhir ini meningkat nih orang-orang yang mencari ya. Terus kalau kita mau spesifik dari kota tertentu, misalnya kita pengen tahu orang-orang yang mencari keyword tertentu di kota tertentu, gimana caranya sih kita bisa pakai Google Trend. Nah sebenarnya core SEM itu adalah keyword nih. Jadi kalian harus benar-benar meresearch keyword apa yang worth it untuk kita jadikan kata kunci kita iklankan nih. Ini kita bisa pakai Google Trend salah satunya ya. Misalkan tadi sepatu ya,
Ini bisa apa namanya kita cari di pas 30 hari kemarin, 30 hari kemarin kata kunci sepatu. Nah ini kita bisa tahu nih kata kunci sepatu ini yang relate tuh ternyata di Indonesia ini ya. Ini ada sepatu Warrior ini lokal nih. Dia wait aku record. Nah ini kita bisa lihat orang-orang yang nge-search sepatu Warrior ternyata itu kebanyakan dari Jawa Tengah, Banten sama Jawa ya. Kita bisa compare nih, misalkan kita pengen nge-target orang-orang yang sekarang ini SMA, mungkin orang-orang yang mau TBK ya, TBK coba kita compare ya. Harusnya banyak. Nah nih kalau kita compare kata kunci sepatu Warrior mau TBK tuh beda banget nih. Banyak ku close, move. Nih kata kunci orang-orang yang SMA. Jadi kita misalnya mau targetin anak-anak SMA, kita bisa mencari keyword-keyword yang relevan sedang mereka cari saat ini. Kita kan TBK ya karena mereka SMA ya. Nih kita kalau lihat memang secara tren dari Februari kemarin, dari 23 Februari ke 19 Maret nih, secara trennya begini, dia ya apa namanya nggak banyak amat ya. Cuma kalau dari kotanya paling banyak tuh Aceh, dan secara apa namanya relate queries atau keyword yang bisa kita gunain apa yang bisa mirip-miripnya ada ini ya 1-5, tapi bisa kita lihat sampai 25 terakhir nih. Ini adalah keyword-keyword yang relevan bisa kita gunakan nih selain kata kunci TBK ya. Dan ini kita bisa mengetahui kota-kota mana yang sedang banyak mereka cari, karena paling banyak di Aceh, paling banyak untuk orang-orang yang seperti TBK gitu. Ini bisa kita compare nih, misalkan kita compare dengan apa SBMPTN. Nih, SBMPTN ternyata lebih tinggi nih kata kunci SBMPTN dibanding UTBK. Coba kita compare lagi SNMPTN. Tuh, SNMPTN ternyata lebih tinggi di bulan ini. Ini adalah data yang bisa kita gunain. Market kita tuh sebenarnya lagi seasonality-nya lagi datang atau belum. Nah itu bisa kita lihat dari sini nih, salah satu indikatornya untuk melihat market kita sudah mulai muncul atau belum ya. Ini ternyata kata kunci UTBK 60% itu dari Papua nih. Terus 14%-nya SBMPTN di Papua, terus 26%-nya itu SNMPTN, paling banyak dari Papua. Terus ini adalah keyword-keyword yang bisa kita gunain yang masih relevan nih, yang masih relevan. Seperti itu ya. Terus ini aku balik lagi ya ke sini ya, ads apa namanya ke sini nih. Ini kan ini kan yang versi Google Ads Planner-nya ya, dari keyword planner ini bisa kita lihat nih kata kunci Nike trennya seperti ini, sebelumnya 6.500 banyak. Ini adalah based on targeting BURL, jadi kita bisa mencolong kata kunci dari kompetitor, dari webnya kompetitor. Tapi misalkan kita mau mencari kebutuhan keyword-keyword yang relevan nih, kita bisa pakai yang start with keyword, misalkan keyword yang relevan dari kata misalkan UTBK, misalkan kita get result. Dan dia lebih banyak nih UTBK. Nih, ada 33.000 orang nih, 33.000 orang, terus sampai 74.000 orang. Ini kita rutin nih paling banyak. Poltra LTMPT 360.000 orang nih yang paling banyak nih. Dan secara tren dia meningkat nih, secara tren. Ini bisa kita gunain sebagai apa? Insight market kita. Jadi kayak kalau kita ngetargetin kata kunci nih, kayak ini marketnya udah banyak banget nih. Marketnya, jadi kita nggak perlu ngetargetin audiens karena ini cukup pakai ini nih, target ini. Nah ini adalah average monthly-nya, search-nya. Dan ini di tiga bulan apa namanya 3 bulan terakhir ini peningkatan orang-orang yang apa yang secara nge-search keyword tersebut ya. Ini ada yang turun di bulan-bulan ini, 21 memang udah lama ya. Cuman ini kalau secara YO itu year on year-nya ya, nah, gimana perbandingannya year on year-nya. Terus secara competition nih, competition tuh kalau lihat ya, coba kita scroll. Nih ada yang high nih, ada yang high, ada yang low. Maksudnya high itu apa? Jadi high itu bener-bener brand-brand lain tuh emang sedang banyak juga yang nge-targetin keyword ini, karena emang mungkin sekarang momennya SBMPTN gitu ya sekarang nih. Jadi banyak banget keyword-keyword
ini yang ditargetin oleh market brand-brand lain gitu. Ini bisa kita lihat nih, dan secara bidding ini kita bisa tahu nih, keywordnya harganya 100 perak, keyword ini mahal buat nih, hampir 2.000 rupiah nih, karena emang secara apa ya, mungkin secara marketnya emang dia berkualitas, jadi makanya biddingnya mahal yang kayak 500 nih. Ini adalah harga-harga bidding yang sedang di market tuh kayak gimana nih. Jadi kalau kita target biddingnya 20.000 itu masih aman gitu. Tapi tadi kalau kita mau targetin cap bidding itu harus kita sesuaiin. Kalau kita biddingnya conversion ya, bukan CPC ya. Kalau kita ngebidding CPC 20.000 itu pasti mahal banget, terlalu cepat ngabisinnya. Cuma kalau kita ngebiddingnya conversion, kita harus menyesuaikan harga barang yang kita jual itu berapa rupiah. Jadi harus benar-benar mencari profitnya gitu ya, sesuai dengan harganya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengeksplor kata kunci, kita ngambil dari sini nih, ya. Terus kita copy ini, kita copy, kita checklist. Ini bisa ada broad, oh iya aku jelasin dikit ya. Ini ada broad mesh, press mesh, sama exact. Jadi broad mesh itu apa? Jadi broad mesh kita mentargetkan kata kunci yang sifatnya itu benar-benar broad atau luas. Jadi kayak misalkan ada kata-kata sinonim itu akan tertarget juga, misalkan sepatu kan sinonimnya apa kata sepatu, misalkan alas kaki, itu akan tertarget juga karena dia sinonim. Kalau press mesh itu di antara kata kunci itu misalkan aku ngetargetin sepatu. Nah misalkan aku nge-search-nya gini, kan kita ngetargetnya kata sepatu ya. Tapi kalau kita menggunakan press mesh, misalkan aku di Google yang ngetik sepatu Nike misalkan, itu akan ketarget juga karena apa namanya istilahnya itu di sebelum dan setelah kata-kata kunci yang ditargetkan itu ada kata kunci lain yang di-search oleh orang, paham nggak? Kalau sedangkan exact match apa? Jadi kayak benar-benar kita mau targetin orang-orang yang benar-benar secara kata kunci sama dengan yang kita tuliskan gitu. Nah, sebenarnya kita bisa memakai 3 ini. Nanti kalau iklan nggak harus salah satu. Aku show cara penulisannya ya. Kita misalnya ini kita copy dulu nih. Kita copy. Terus kita paste. Wait. Soal ya. Ini aku show row semua ya. Ini kan semua 10 doang nggak? Kalau 10 ke sedikitan. Ini aku ulang. Copy. Kita nge-targetin kata kunci row-nya ada 100 nih. Ini aku hapus dulu. Nah, dia ada 100 nih. Nah, ini kan kalau nih, ini ada keterangan keyword sama dengan broad match. Terus kalau keywordnya begini ada tanda petik itu press match. Kalau ada kurung terawal itu artinya exact match. Tadi penjelasannya sudah aku jelasin ya. Nah, ini tinggal gini aja nih. Misalkan kita mau kata kunci pakai press match ya. Ini kita copy ya. Ini sebaiknya kita copy semua ya. Kita copy semua biar kita pakai semua. Kita paste. Nah, terus kita apa namanya, kalau biasain kalau mau targetin keyword kita pakai semuanya. At least broad match dan press match exact nggak perlu apa-apa. Di mana? Bentar. Nah, ini nih. Nah, ini kita penulisannya gini, tanda petik. Kita kasih tanda petik. Ini juga kita kasih tanda petik. Kalian pakai broad match dan press match untuk apa namanya, your connection is unstable. Halo, lo cek, ini masih aman nggak suara aku? Cek. Aman, Kak. Aman ya? Ya. Nah, ini jadi kalian kalau mau targeting keyboard biasanya kalian pakai ya broad match sama press match. Untuk exact nggak kalian pakai, nggak apa-apa karena sudah ketolong dengan broad match kayak gitu. Ini misalkan kita nge-targetnya keyboardnya ini ya. Ya, ini ntar nah ini langsung ke sisi kreatifnya nih. Ini misalkan ke CD-nya ini ya, My Skill ID. Wait. Ini aku harus pakai HTTPS. Lepas aja. Nah, ini ada rasternya. Nah ini tipenya ini namanya response report, nama iklannya responsible ads. Nanti kita ada 3 tipe, responsible ads, static ads, sama dynamic ads. Nanti aku cobain 3-tiganya.
Nah ini untuk kita menghantarkan CTA paling banyak sebenarnya responsible nih, karena responsible ads ini adalah iklan yang sifatnya personalized dari orang yang nge-search keyword tersebut ya. Nah untuk kata kunci pertama kita bisa pakai ini nih, tanda kurung terawal keyword instruction. Ini insert that keyword that trigger your ad, maksudnya kayak trigger itu pemicunya ya. Pemicunya apa? Nah ini biasanya pemicu itu berdasarkan apa namanya keyword yang udah kita daftarin ya untuk yang kita targetin. Terus defaultnya apa nih kalau misalkan orang tersebut nggak ngasih keyword kita untuk muncul di ads-nya, misalkan defaultnya adalah misalkan kita masukkan bimbel online terbaik nomor 1. Nah, jadi artinya apa nih bimbel online terbaik nomor 1? Jadi misalkan ini kan keywordnya aku pakai instruction ya. Jadi ini secara penulisan kreatifnya akan muncul berdasarkan keyword yang kita daftarkan. Nih. Jadi orang-orang ini akan muncul di kreatifnya akan muncul keyword yang mereka tulis di Google-nya. Tapi ternyata kalau misalkan nggak ada yang kita daftarkan, secara default akan muncul ini nih. Kebayang nggak? Dengan misalnya aku kayak belibet ngomongnya deh. Kebayang nggak? Bayang ya. Jadi misalkan gini ya. Aku kan ngetiknya misalkan bimbel online. Misalkan aku kliknya bimbel online ya. Ini kan ternyata, nah ini mereka nggak ada yang main responsible ads nih. Ternyata nggak ada yang main. Jadi misalkan kata kunci bimbel online kita tuh tidak kita daftarkan sebagai target keyword kita nih ya. Jadi kalau kita nggak kita targetkan, nanti kreatifnya akan muncul tulisan sini bimbel online. Tapi kalau misalkan ditargetkan, kata kunci yang ditulis orang itu akan menyesuaikan, kreatifnya akan menyesuaikan yang mereka tulis. Jadi akan secara otomatis kopinya akan berubah dengan yang mereka tulis. Paham nggak? Nah, jadi ini sebenarnya core banget nih, karena kalau kita pakai keyword injection secara CTR pasti di atas 10% minimal CTR-nya. Kalau kita nggak pakai ini CTR 25%. Kalau kita nggak pakai ini core-nya banget nih. Banyak orang-orang yang suka iklan di SEM nggak tahu hack life-nya ini nih. Karena ini penting banget. Ini hack life-nya ini untuk naikin CTR sebenarnya. Jadi biasanya kalian kalau mau bikin SEM pakai ini ya, keyword insertion nih. Gitu. Nah ini defaultnya apa? Tadi misalkan kalau nggak muncul bimbel online terbaik, seperti itu. Nah terus ini metodenya apa aja? Kalian isi misalkan bebas ya, misalkan ini aku coba biar gampang ya, langsung apa namanya dari jenis ini misalkan ya, ini contoh ya. Ini aku misalkan ambil kata kuncinya apa dari saya nih. Nah, sekarang kita belajar lolos UTBK. Ini maksimal 30 ya, belajar UTBK. Terus misalkan apalagi ini aku asal materi nih. Kemudian ujian untuk penyambungan biar maksimal misalkan apalagi ya. Tapi kan wait, ini kayaknya kurang eye catching nih. Kayak yang pakai ya. Nah nih, misalkan kita pakai kata kunci ini nih, wait, wifi.com. Detik-detik menuju TBK user aktivitas bersama Pamify ini bisa kita pakai nih. Kita katanya kita colong aja dari web yang sudah ada. User efektif dengan Pamify di Nah ini kalian isi ya, terserah ya. Ini contoh ini nggak perlu perbat ya kreatifnya ya. Ntar kalau mau muncul, wait, aku close. Nah, ntar akan muncul sini nih kata kuncinya.
Gitu, misalkan ini SNMPTN. Nah, ntar dia akan muncul sini nih kata-kata kuncinya. Sorry, kata kunci keyword kreatifnya akan muncul di sini nih secara apa previewnya ya. Ini contoh aja ya. Jadi aku nggak perlu proper nggak apa ya untuk menyiapkan kata kuncinya. Ini kalau mau nambahin lagi headline-nya bisa ada banyak nih. Terus deskripsi nih, ini yang akan muncul di sini nih misalkan deskripsinya adalah ini misalkan TBK. Nah, nanti akan muncul di sini nih. Coba kita tambah lagi nih, tambahin. Misalkan ini. Ini maksimal 90 karakter ya kalau kata kunci ya. Dan setelah ini tuh dia otomatis titik. Tuh, akan ada titik. Jadi kita nggak perlu kasih titik-titik lagi. Karena kalau kita kasih titik ini, ntar akan 2 titiknya biasanya. Nih akan 2 kan biasanya. Satu deh. Satu ya, ini nggak pakai. Tapi menurut aku nggak perlu kasih titik. Karena dia udah otomatis akan titik kalau kita ganti. Nah, terusnya ada add URL website nih. Kita biasanya pakai UTM ya supaya ke tracking ya. Tadi UTM-nya pakai UTM source. UTM tadi kita masuk ke UTM builder nih, ada UTM builder nih. Nah, ini kita copy juga nih. Ini supaya ke tracking di Google Analytics-nya pakai ini. Ya. Habis itu ya udah kita done aja. Bentar ini ya kita done. Ya, ini keywordnya. Ini ads-nya kita bisa bikin lagi ntar nih. Wait. Oke. Nah, ini udah kita next nih. Create under ad group ya. Oh wait, ini ternyata masih mintanya yang ini dia nggak ada tulisan ini. Ini kita pause dulu aja. Kita hapus, yes remove, ya. Oke, ini kita next dulu ya, kita next. Nah ini kita kalau mau, oh ya kita bisa ngasih settling nih. Settling itu apa? Settling itu sifatnya kayak gini nih. Paham nih, fine. Nah nih, ini settling nih. 2, 3, 4, 5, 6. Ini settling. Jadi iklan kita penuh. Nih, jadi penuh. Ini settling. Cuman ini kalau kita muncul iklan begini, biasanya kita pakai dynamic search sesuai keyword webnya gitu ya. Jadi dia akan munculnya otomatis, kita nggak perlu ngisi kata kunci atau kreatifnya gitu. Tapi kalau kita mau pakai settling, iklan kita akan penuh. Kegunaannya untuk settling kegunaannya adalah supaya STR kita tinggi dan secara kompetitor nanti iklannya akan tutup dengan kita. Itu tujuan kita pakai settling. Yang pertama adalah STR bakal tinggi. Ini cara gimana nih? Kita klik new settling, tinggal kita settling teksnya apa nih, misalkan bla bla bla. Ini lu ngasal ya. Terus final URL apa kita kasihkan final URL ke sini misalkan ke sini ya, ke tryout nih. Nah gitu. Nanti dia akan muncul sini nih, yang kita bikin nih, akan muncul. Akan kita checklist, ntar akan muncul gitu. Ini yang udah aku bikin nih. Nah ini cuman aku kan contoh, nggak perlu contoh ya, karena emang nggak proper secara kreatifnya gitu. Jadi kalau mau propernya dibikin ya, ntar akan muncul gini nih, previewnya nih, kayak gitu. Jadi ikan kita penuh, ikan kita. Kebayang ya. Terus kita bisa kasih call out extension kalau kita mau ngasihin nomor handphone. Jadi briefnya gini misalnya. Ini call tuh teks dong, misalkan bimbel terbaik. Ini review. Nah, ntar di setelah deskripsi ada tambahan ini. Ada tambahan kata description selanjutnya gitu. Jadi kayak gunanya apa? Nah, biasanya kalau kita pakai call out ini, secara CTR juga bakal naik biasanya secara CTR, seperti itu. Nih, terus kita juga bisa ngasih call extension kalau ngasih nomor handphone. Nih, nomor handphone misalkan Indonesia ya. Nih, sampel
021. Ini ada contohnya ya. Apa ini? 3 set. Ini kita save. Number of supported to this country 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5. 62, 082, 64, 4, 6. Nah, ini muncul nih. Kalau pakai plus 62 kan plus 62 ya. Nah, ntar akan ada ini nih, equal apa di bawahnya nih. Secara preview kalau kita menunjuk nomor handphone ya. Gitu. Terus kita bisa kasih image juga nih. Jadi supaya iklan kita ada image-nya nih, misalkan image skill yang kita preview nih. Nah, ntar ada gambarnya juga nih di SEM kita. Jadi kayak jadi iklan kita penuh nih. Kalau penuh tuh bagus. Kalau penuh, jadi kayak brand-brand lain bakal tertutup dengan kita, brand-brand lain. Kita ada mulai section ini, ada banyak aja kalau kita ada aplikasinya. Ini kebetulan nggak ada aplikasinya ya. Terus ini aplikasi udah ada murahnya nggak? Nah, banyak nih extension yang bisa kita gunakan, cuman menurut aku cukup tadi aja nih yang core ya. Terus kita next, checking for error, bentar, kayak for error nih. Ads unit to create ads for your campaign. Billing, payment methodnya, sorry ini nggak bisa bilang karena payment methodnya belum aku konekin ya untuk pembayarannya. Keyword apa gini, wait next, ini aku clear, pakai ini coba dulu kita nggak perlu pakai call extension ya. Kita clear, oke. Dan next, ads you need to create ads for your campaign. Apa? Bukannya udah dibikin ads-nya ya? Oke, bentar. Banyak karena ngasal di nggak sih. Sampai terbuat ngasal. Buat ads, bentar sorry. Ya, ngasal namanya. Next, nggak perlu pakai extension. Coba next, apa lagi nih? You need create ads for your campaign. You need to create ads, kan udah dibikin. Oh, ini emang karena belum dikonekin. You need to create ads for your campaign. Kenapa error ya? Bisa error? Kan sudah dibikin ads-nya. You need to create ads your campaign. Aku kurang tahu nih kenapa error. Biasanya nggak begini, karena payment method bermasalah ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi ini aku coba contohin pakai akun lain ya. Coba wait, akun lain. Nah, ini kan tadi kalau sudah bikin, misalnya kita ada S group yang sudah kita bikin ya, namanya kan namanya itu masalah. Namanya ini nih, S groupnya. Apa tadi S group?
namanya ini nih. Nah, nanti kalau udah dibikin biasanya akan muncul di sini nama grupnya, dan kalau kita klik ya, kita klik nih, ini akan muncul keyword-keywordnya apa aja yang ini yang dalam S group tersebut akan muncul, dan secara apa ya, kita bisa bikin S group lagi nih, kita create lagi nih, kita bikin S group lagi. Nah ini ntar S group token bisa kita pilih nih. Tadi kan kita pilihnya yang responsible ya. Ini ntar kalau udah bikin responsible, kita bisa pilih antara standar dan dynamic. Standar itu apa? Yang benar-benar secara kreatifnya itu kita yang nonton sendiri, bukan dari orang yang kita apa? Yang diisi gitu. Jadi misalkan ini misalnya keywordnya kita pakai yang default aja. Oh wait, sini default. Kita URL soalnya. Nah, ini akan muncul kata keywordnya. Ini kita ulang ya, coba. Save. Nah, ini kita bisa switch nih. Where is switch? Kita save and continue. Bentar. Level X, kita create. Nah nih, pas level X kita pilih nih responsible tadi yang tadi ya. Kalau responsible yang ada banyak banget tuh yang sesuai keywordnya. Nah kalau yang mau yang biasa tuh namanya, wait, kok jadi berubah aturannya ya? Bentar. Nah ini use expand text as instead nih, kita ini. Nah jadi ini benar-benar yang secara kreatif yang apa namanya si orang tersebut yang menuliskan kata kuncinya, bukan kata kunci, sorry, kreatifnya kita untuk sendiri, bukan dari orang. Jadi misalkan nih kata CTA-nya payv.com, harus copy, kata kunci misalkan ini. Nah misalkan headline-nya apa? Headline-nya misalkan bimbel nomor 1 terbaik persiapan UTBK nomor 1. Nah, jadi dia akan otomatis nih yang sesuai yang dia tulis gitu. Terus headline ketiganya adalah apa namanya, tiap SBMPTN lolos PTN. Nih, jadi ini yang dituliskan ya. Terus deskripsinya apa? Nah, contohnya kita copy aja dari sini ya. Apa jadi 10 PTN. Terus kimia mayoritas. Nah, jadi ini sesuai yang videoin. Nanti kita bisa kasih setting all out. Ini apa namanya yang kita tulisin ya. Terus save as. Nah, itu kalau tadi yang mau apa, yang sesuai benar-benar teks yang kita mau ya. Terus ada lagi nih tipe X nih, dynamic. Dynamic itu apa? Nih misalkan yang dynamic nih. Nah, dynamic itu benar-benar yang kita mau copy-nya itu sesuai dengan URL kita. Misalkan kita mau ini ya dynamicnya ya. Nih. Dynamic system bar. Jadi kita kayak cukup ngasih description doang. Nah untuk headline ini berdasarkan akan muncul berdasarkan web kita kayak tadi. Jadi kayak kita nggak perlu ngisi headline-nya, kita cukup ngisi ini doang nih, karena ini akan lebih otomatis sesuai dengan web kita seperti itu. Bentar kita nggak masukin masukin ini ya, dan kita save seperti itu. Jadi kita secara tipe untuk ads di SEM tadi ada 3 nih. Ads ya ada 3 nih, ada yang responsible, ada dynamic, sama yang tadi yang standar. Ada seperti itu bedanya.